Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, welcome to Eva Vidya Official. Di video kali ini kita akan bahas konten utama kita, yaitu tentang membahas seputar materi pembelajaran, yaitu materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Materi ini adalah materi di bab ketiga untuk semester 1. Nah, untuk teman-teman yang belum menyimak materi bab 1 dan bab 2-nya, silakan teman-teman simak dulu, linknya ada di deskripsi, silakan diklik dan juga disimak. Baru ketika teman-teman sudah menyimak bab 1 dan bab 2, silakan teman-teman menyimak prosedur ini. Dan untuk itu jangan lupa untuk di like, komen, juga subscribe video ini serta aktifkan tombelnya supaya dapat notifikasi terbaru. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian teks prosedur. Sebelum kita melangkah jauh untuk membahas seputar teks prosedur, alangkah baiknya kita harus tahu dulu pengertian dari teks prosedur ini, dan juga yang kedua ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur ini penting juga untuk kita pelajari karena untuk membedakan antara teks 1 dan juga teks lainnya. Kemudian yang ketiga, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini untuk kita menganalisis bagian-bagian mana yang termasuk dalam teks prosedur ya teman-teman. Terus yang keempat itu pembahasan kita. Yang keempat ada unsur kebahasan. Unsur kebahasan ini juga nggak kalah pentingnya karena setiap kita baca suatu teks atau tidak hanya teks prosedur ya, suatu teks apa aja, kita harus tahu juga unsur kebahasan dari suatu teks tersebut. Dan yang kelima itu adalah cara membuat teks prosedur yang baik dan benar. Ketika teman-teman sudah menguasai pengertian dari teks prosedur, ciri-ciri, unsur kebahasaan, serta strukturnya, alangkah baiknya teman-teman membuatnya. Dan di sini akan aku paparkan bagaimana cara membuat teks prosedur yang baik dan benar itu supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Oke, jangan lupa simak video ini dan jangan di skip-skip. Pengertian teks prosedur. Sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu belum sih apa sih teks prosedur itu? Atau sebenarnya pernah melihat suatu teks prosedur tapi teman-teman itu belum paham teks prosedur kalau itu tuh teks prosedur, karena teman-teman juga kan belum menyimak kan. Nah, untuk itu kita akan coba simak apa sih itu teks prosedur dan bagaimana sih bentuk dari teks prosedur itu. Jadi, teks prosedur itu merupakan sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu hal. Langkah itu bisa berupa melakukan kegiatan atau membuat sesuatu yang disajikan dengan urutan tertentu. Nih, misalkan ada suatu teks yang berisi cara membuat jus jeruk gitu. Ada langkah-langkahnya, ada bahan dan alat, ada penutup. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks prosedur. Lalu teks prosedur itu bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Dalam membuat atau melakukan sesuatu harus sesuai langkah-langkah yang ada secara berurutan agar tidak berakibat fatal. Nah, sekarang teman-teman udah nggak bingung lagi dong mengenai teks prosedur, kan udah tahu nih pengertian teks prosedur. Jadi teman-teman udah bisa nih, wah kalau ngelihat suatu teks itu, oh ini toh yang dinamakan teks prosedur. Jadi teman-teman udah nggak bingung lagi tuh ya. Nggak ada lagi nih ketika kita udah menyimak, teman-teman masih bingung. Ini teks apa ya namanya gitu. Teman-teman ingat, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu hal. Jadi ketika ada suatu teks yang isinya tuh ada langkah-langkahnya, ada alat dan bahan, itu udah bisa kita pastikan juga ya, itu yang disebut juga dengan teks prosedur. Terus kita lanjut aja nih ya ke materi selanjutnya, itu ada ciri-ciri teks prosedur. Untuk membedakan teks prosedur dengan yang lain ada beberapa ciri-ciri yang bisa diketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu ada terdapat tujuan yang dibahas. Seperti yang sudah aku bahas sebelumnya bahwa teks prosedur itu memiliki tujuan.
Karena di dalam sebenarnya juga ada yang namanya tujuan ya. Misalkan ada teks prosedur cara membuat jus jeruk gitu. Tujuannya apa dari membuat itu? Supaya teman-teman yang tidak tahu cara membuat teks jeruk ini bisa menjadi tahu gitu. Terus yang kedua, jika teks prosedur tentang cara membuat sesuatu, maka ada alat dan bahan yang dibahas dalam teks. Jadi teks prosedur itu nggak hanya cara membuat, tapi juga cara melakukan. Misalkan cara interview yang baik dan benar gitu. Itu kan bukan termasuk cara membuat kan, tapi termasuk ke cara melakukan gitu. Kemudian ada langkah-langkah atau proses. Nah, ini dia yang seperti aku bahas sebelumnya. Tadi juga kita udah bahas sekilas ya tentang bahwa teks prosedur itu memiliki langkah-langkah atau proses di dalam unsurnya atau di dalam strukturnya. Yang keempat, ada aturan yang harus dipatuhi dalam proses. Karena di dalam teks prosedur itu kita harus patuh nih supaya apa? Supaya jadi gitu. Supaya nggak ada kalahan dalam mengoperasikannya atau membuatnya gitu. Yang kelima, memuat kalimat perintah yang lugas. Lugas itu apa sih Kak? Lugas itu yang jelas. Jadi kalimat perintahnya jelas, jangan bertele-tele gitu kan. Nah, struktur teks prosedur. Tadi kan kita udah bahas nih pengertian dari teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur. Nah, nggak kalah pentingnya juga kita harus tahu struktur teks prosedur supaya kita juga mampu membuatnya atau mampu menganalisis bahwa ini toh teks prosedur gitu. Jadi teks prosedur ini secara umum memiliki struktur, diantaranya ada tujuan. Tujuan ini merupakan struktur yang ada di dalam teks prosedur yang cukup beragam. Contohnya yang paling sering dijumpai ialah pengantar topik. Jadi tujuan ini awalan gitu. Kenapa dibuat teks prosedur cara membuat jus misalkan gitu kan. Jadi ada alasan kenapa teks itu dibuat gitu. Terus yang kedua ada langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah menerangkan tentang proses dari tahapan maupun langkah yang wajib untuk dilaksanakan demi memperoleh hasil yang lebih maksimal sesuai tujuan pembuatan teks prosedur. Yang ketiga, ada penegasan ulang. Untuk menegaskan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, jadi secara umumnya ada 3 ya teman-teman, ada 3 struktur teks prosedur nih. Teman-teman harus ingat nih, soalnya kan nanti teks prosedur ini juga akan dibahas lagi di kelas 11 loh teman-teman. Jangan disepelekan juga nih materi ini. Pokoknya pahami dan juga jangan di skip-skip ya. Jadi supaya teman-teman juga ngerti gitu, nggak ada kesalahpahaman. Oke, kita lanjut ke pembahasan unsur kebahasaan. Kita udah masuk ke materi 4 ya teman-teman. Pada pembahasan teks prosedur ini, unsur kebahasaan dalam teks prosedur yaitu yang pertama ada banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, himbauan atau larangan serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Misalkan kata hindar. Hindar ditambahkan partikel i, jadikan hindari. Contoh kalimatnya ada hindari penggunaan bahan baku berbahaya untuk membuat kue. Misalkan kayak gitu kan. Jadi ada partikel penambahannya yaitu ada kata kerja kan, i, dan juga lah. Kemudian yang kedua ada banyak menggunakan kata kerja teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi seperti contohnya nih ya, ada tanya jawab, kontak,
mata, wawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Pokoknya kata-kata yang berkaitan dengan kata teknis gitu lah. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang ketiga ada banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana yang menjadi kalimat kompleks. Contohnya itu apa sih, Kak? Kalimatnya. Contoh katanya itu ada selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Lalu yang keempat, ada unsur kebahasaan prosedur, yaitu banyak menggunakan pernyataan persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau himbauan. Contoh kalimatnya itu, misalkan ya yang himbauan itu. Selain itu, perhatikan betul apa yang dikatakan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Nah, itu termasuk kata pernyataan persuasif, termasuk himbauan. Lalu kalau misalkan seperti ajakan atau permintaan, contohnya kalimatnya itu ada aduklah adonan sampai rata. Kemudian yang kelima itu ada apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, untuk teman-teman juga yang masih bingung ataupun mau berdiskusi bareng dengan teman-teman yang lainnya juga, silakan teman-teman tanyakan apa yang ingin ditanyakan di kolom komentar, dan juga pastikan pernyataan itu atau pertanyaan yang teman-teman ajukan itu Oke, setelah kita mempelajari pengertian, ciri-ciri, struktur, unsur kebahasaan dalam prosedur, saat kita cari tahu bagaimana cara membuat teks prosedur yang baik dan benar. Langkah-langkah untuk membuat sebuah teks prosedur antara lain, yang pertama, menentukan topik. Langkah pertama yang harus kamu lakukan untuk membuat teks prosedur adalah menentukan topik atau tema. Pilihlah kira topik apa yang bisa kamu bahas. Jika kamu mendapatkan tugas dari sekolah atau kampus dan topiknya sudah ditentukan, maka kamu bisa lanjut ya ke langkah berikutnya. Terus yang kedua adalah mengumpulkan sumber informasi. Setelah mengetahui topik atau tema apa yang ingin kamu bahas, kumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik tersebut. Misalnya, kamu ingin membuat teks prosedur tentang cara membeli barang secara online. Maka kamu bisa coba mencari informasi tentang hal tersebut, seperti kamu browsing di internet, atau tanya ke orang yang pernah melakukan, atau langsung praktek sendiri. Catatlah apa saja poin-poin penting yang berkaitan dengan topik yang kamu bahas itu. Yang ketiga, membuat kerangka. Selanjutnya, susunlah poin-poin penting yang sudah kamu catat pada langkah sebelumnya menjadi sebuah kerangka teks prosedur. Kerangka yang dimaksud ini adalah menuliskan secara garis besar apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan pada topik tersebut. Contoh rangkanya misalkan cara membeli barang secara online ya. Misalkan pertama itu buat akun, pilih barang, check out barang, transfer tuh barang di antar kurir. Pokoknya yang poin-poin pentingnya aja menurut kamu bermanfaat untuk orang lain dan mempermudah langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari teks prosedur tersebut. Yang keempat, mengembangkan paragraf. Setelah membuat kerangka, langkah selanjutnya yang kamu lakukan adalah mengembangkannya menjadi sebuah paragraf yang utuh. Tuliskan secara detail langkah-langkah pada topik yang kamu pilih hingga bisa dipahami dengan mudah dan jelas. Dan yang kelima, menyusun teks prosedur. Terakhir, susunlah semua yang kamu sudah tuliskan pada langkah-langkah di atas secara urut ya, agar sesuai dengan struktur teks prosedur. Keempat langkah sebelumnya akan menghasilkan bagian langkahnya. Sedangkan untuk bagian tujuan dan material, kamu bisa tuliskan singkat dan jelas pada teks prosedur yang kamu buat. Nah, bagaimana teman-teman, masih bingung atau udah bisa dipahami dengan jelas?
Buat teman-teman yang masih bingung, silakan tanyakan di kolom komentar ya, untuk kita diskusikan bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya juga. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lainnya. Semoga video ini juga dapat bermanfaat. Goodbye, and sampai jumpa di video pembahasan pembelajaran selanjutnya.